Selain bangunan utama yang berfungsi sebagai tempat ibadah, di sebelah utara masjid ini terdapat makam tua dari keluarga kerajaan dan pengikut setianya. Awal mula kota Banten tidak bisa lepas dari wilayah kota Banten lama. Di daerah ini banyak sekali terdapat situs-situs bersejarah yang akan menceritakan tentang perkembangan kota Banten. Perjalanan saya di kota Banten lama akan diawali dari tempat ini, yaitu wilayah Benteng Surosoan. Mari ikuti perjalanan saya. Tak banyak yang bisa dilihat di sini memang. Kompleks Benteng Surosoan yang merupakan keraton kesultanan pertama di Banten kini nyaris rata dengan tanah. Hanya tembok benteng setinggi 2 meter ini yang tersisa. Sementara bagian dalam yang semula gedung istana kini musnah tiada bersisa. Yang ada hanya hamparan tanah luas. Satu-satunya area yang masih bisa digunakan hingga sekarang adalah kolam bekas kemandian putri raja ini. Perjalanan saya pun berlanjut ke Masjid Agung Banten yang terletak tak jauh dari benteng. Masjid yang masih berdiri kokoh ini tetap digunakan sesuai dengan fungsinya sampai sekarang. Selain bangunan utama yang berfungsi sebagai tempat ibadah, di sebelah utara masjid ini terdapat makam tua dari keluarga kerajaan dan pengikut setianya. Hingga kini, makam tersebut masih ramai dikunjungi peziarah. Dan inilah bangunan yang paling khas di kompleks ini. Sebuah menara masjid setinggi 25 meter dengan sentuhan arsitektur Cina yang unik. Menara ini dibuat pada pertengahan abad ke-16. Puncak menara bisa dicapai melalui tangga sempit ini. Lumayan tinggi juga saya menaiki tangga ini. Tapi waktu sampai di puncak, kelelahan saya pun terbayar sudah. Nah, setelah dari tempat ini, kita akan menuju ke sebuah wihara yang selamat dari letusan Gunung Krakatau. Kira-kira seperti apa ya? Nah, inilah wihara Avalokiteswara. Kelenteng berornamen unik ini ternyata pernah menjadi saksi letusan Krakatau 27 Agustus 1883 lalu. Dan inilah manuskrip asli yang menceritakan secara detail peristiwa letusan Krakatau tersebut. Peristiwa yang sangat dahsyat itu menewaskan ratusan ribu jiwa dan meluluhlantakkan ratusan desa di sekitarnya. Maka tak heran, kelenteng ini dianggap keramat karena tidak rusak sedikit pun. Pengunjungnya pun masih ramai. Selain untuk berdoa dan menikmati pemandangan, biasanya para wisatawan menyempatkan diri mampir ke sumur yang ada di halaman wihara. Air sumur ini dipercaya bisa membawa kesembuhan bagi yang meminumnya. Sebelum kami pulang, tiba-tiba pemandu saya melontarkan sebuah tawaran menarik. Dirama. Kenapa tidak ya?